Sebelumnya di Muscle. Ujian Divine Visionary sedang berlangsung. Para penonton langsung disuguhi pertandingan big match antara Mas melawan Margaret. Dengan kecepatan tinggi, Mas berhasil menangkap Margaret lalu membantingnya dengan keras. Namun serangan ini nampak tidak berpengaruh sama sekali terhadap Margaret. Dia masih sempat menggunakan sihirnya untuk meredam benturan yang dia terima. Eskalasi pertarungan semakin meningkat yang membuatnya semakin seru. Margaret kembali menembakkan sihirnya yang memaksa Mas berlari mengelilingi arena untuk menghindar. Dia menerjang ke arah Margaret dengan posisi tangan kanan mengepal dan tangan kiri memegang saku. Dengan menodongkan tongkat sihir ke kepala, Margaret berhasil menghentikan pergerakan Mas. Mereka berdua pun berhenti sejenak. Margaret merasa bahwa Mas sedang melindungi sesuatu di balik sakunya karena pergerakan tangan kirinya yang aneh. Dia pun meminta Mas untuk mengeluarkannya agar dia bisa bertarung dengan leluasa. Mas pun merogoh sakunya dan mengeluarkan kue tolol di dalamnya. Kue itu pun diserahkan kepada petugas untuk diamankan. Finn, Lance, dan Dot yang duduk di kursi penonton merasa waktunya terbuang sia-sia oleh adegan tolol tersebut. Setelah selesai mengurus kue, Mas dan Margaret melanjutkan pertarungan. Kali ini Margaret memakai sihir yang lebih kuat yang disebut dengan Sounds Fa. Serangan ini tidak bisa ditangkis dan langsung menyerang gendang telinga milik Mas. Serangan ini cukup membuat Mas kesulitan. Dia yang hanya mengandalkan fisik tidak akan bisa menghindari sihir suara. Margaret terus mengeksploitasi kelemahan ini dan berencana mengakhiri pertarungan dengan sihir yang lebih besar. Dia mengepung Mas dengan 8 speaker raksasa dan memainkan lagu Aldi Taher yang sangat merusak telinga. Jangan remas bijiku. Untuk mengatasi serangan ini, Mas menyelam ke dalam tanah. Dengan cara ini, dia bisa menghindari gelombang suara. Kemudian dia menarik kaki Margaret hingga dia terjerembab di dalam tanah. Setelah itu Mas keluar, lalu menendang kepala Margaret yang membuatnya terpental cukup jauh. Belum selesai sampai di situ, Mas kemudian memukuli Margaret yang sedang terkapar. Namun bahkan setelah dihajar bertubi-tubi, Margaret masih bisa kembali bangkit. Kali ini dia benar-benar muak dan akhirnya memutuskan untuk memakai sihir tertingginya. Teknik ini membuat wujudnya berubah menyerupai femboy haram di neraka tempatnya. Tentu bukan hanya tampilannya saja yang berubah. Dalam mode ini, dia bisa bergerak secepat suara. Bisa juga dibilang dia telah menjadi suara itu sendiri. Sekarang dengan menjentikan jari, dia bisa berpindah tempat secara instan mirip seperti Todo Aoi. Margaret pun menyerang Mas secara bertubi-tubi. Mas hanya diam dan menerima serangan sambil mencari tahu bagaimana caranya mengatasi hal ini. Setelah cukup mengerti bagaimana cara kekuatan Margaret bekerja, Mas menuju ke tepi arena untuk menyentuh tembok. Tujuannya adalah untuk mendeteksi getaran suara. Suara lebih cepat merambat melalui benda padat. Dengan menyentuh dinding, Mas bisa merasakan getaran suara yang membuatnya bisa menghindari serangan Margaret. Dia pun melancarkan serangan balik yang membuat Margaret terkapar. Lagi-lagi teknik Margaret berhasil dipatahkan oleh Mas. Hal ini membuatnya sangat murka dan memutuskan untuk memakai teknik terkuat yang dimilikinya. Teknik ini disebut dengan lonceng kematian. Dalam 1 menit, lonceng itu akan berbunyi dan melumpuhkan semua orang termasuk penonton. Satu-satunya cara untuk menghentikan hal ini adalah dengan mengambil tongkat sihir milik Margaret. Teknik jentikan jari juga masih berlaku. Jadi Mas harus bisa bergerak lebih cepat dari Margaret untuk mencegah lonceng itu berbunyi. 50 detik berlalu, Mas masih belum bisa menangkap Margaret. Lalu di 10 detik terakhir, Mas menggulingkan bongkahan tanah untuk menutup rute pelarian Margaret. Dengan begini, tinggal tersisa 2 pilihan untuk Margaret, yaitu bergerak ke kanan atau ke kiri. Dengan membatasi ruang gerak Margaret, akhirnya Mas pun berhasil menangkap dan menghancurkan tongkat sihirnya.
Margaret pun sudah kehabisan cara untuk menghadapi Mas. Dalam kondisi terkapar, dia pun mengaku kalah yang membuat Mas resmi dinobatkan menjadi pemenang. Tak lama setelah pertandingan ini berakhir, tiba-tiba Innocent Zero datang bersama dengan Cellwar dan beberapa anak buahnya. Tidak main-main, kali ini Innocent Zero sendirilah yang datang. Secara mengejutkan, dia menggunakan sihir menghentikan waktu yang membuat semua orang tidak bisa bergerak. Tujuan utamanya hanyalah satu, yaitu menculik Mas. Secara mengejutkan dia mengatakan bahwa Mas adalah anaknya. Dia jauh-jauh datang ke tempat ini untuk membawa kembali Mas pulang bersamanya. Tentunya, Wahlberg, sang kepala sekolah, tidak akan berdiam diri begitu saja. Dialah satu-satunya orang yang tidak terpengaruh oleh sihir waktu. Dengan gagah berani, dia menantang Innocent Zero secara langsung. Innocent kemudian memanggil pasukan zombie untuk berperang habis-habisan. Merespon hal itu, Wahlberg segera menggunakan kekuatannya untuk membebaskan beberapa orang. Mereka yang dibebaskan adalah Mas, Margaret, Caldo, Arthur, Dot, dan juga Lance. Mereka dipercaya untuk menghadapi para zombie serta beberapa anak buah Innocent Zero. Sementara Wahlberg sendiri akan bertarung 1 lawan 1 melawan Innocent Zero. Mereka berdua berpindah tempat dan akan berduel di langit. Di darat, orang-orang yang sudah terbebas dari sihir waktu mulai membagi tugas. Sebagian membasmi para zombie, sebagian diantaranya lagi menghadapi anak buah Innocent Zero. Dot Barrett sedang berhadapan dengan salah satu anak buah Innocent bernama Sitter Baby. Sihirnya sangat unik, yaitu merubah lawannya menjadi bayi. Dot yang sudah diubah menjadi bayi langsung menjadi tidak berdaya. Jangankan memakai sihir, untuk bicara saja dia tidak bisa. Dot yang tidak bisa apa-apa memutuskan untuk lari dan meminta bantuan Lance. Kini Lance harus bertarung sambil melindungi Dot. Hal ini membuatnya lengah dan membuatnya terkena sihir bayi. Sekarang keduanya sudah menjadi bayi. Ini membuat musuh tersenyum lebar karena merasa dirinya sudah menang. Namun di luar dugaan, Lance yang berwujud bayi ternyata masih bisa menggunakan kekuatannya. Berbeda dengan Dot, Lance adalah penyihir bergaris 2. Dia diberkati dengan sihir yang besar sejak dari bayi. Berkat adanya Lance, Sitter Baby berhasil dikalahkan. Dengan tumbangnya Sitter Baby, Dot dan Lance kembali ke bentuk semula. Sementara Mas ditugaskan secara spesifik untuk menghadapi Cellwar. Pertarungan mereka yang sempat tertunda akan diselesaikan sekarang juga. Mas pun tanpa ragu menghancurkan menara karbon yang diciptakan oleh Cellwar. Kini mereka berdiri sama tinggi dan mulai berduel. Cell memulai serangan dengan menggunakan sihir karbonnya. Namun seperti biasa, Mas masih bisa menghindarinya secara kocak. Dia berlari di atas karbon-karbon itu, lalu dengan cepat mendekat dan memukul wajah Cellwar. Mas sempat bertanya kepada Cell kenapa dia diincar. Padahal dia hanyalah orang biasa yang tinggal di desa terpencil. Cell pun memberitahu bahwa tubuh Mas dibutuhkan untuk ritual penciptaan jantung abadi. 6 orang saudara sedarah dibutuhkan dalam ritual tersebut. Oleh sebab itulah Innocent Zero sudah menyiapkan 6 anak, salah satunya yaitu Mas. Kata Cell, Mas hanyalah manusia ciptaan Innocent Zero. Dia sengaja diciptakan untuk ditumbalkan kembali agar Innocent Zero bisa mendapatkan tubuh yang abadi. Setelah mendengar semua hal tersebut, Mas merasa bahwa hidupnya sangat tidak berarti. Dia ibarat seperti protein yang hendak dikonsumsi oleh Innocent Zero untuk membentuk massa otot. Saking sedihnya dia malah tidur di hadapan Cellwar. Cellwar pun secara spontan berkata, yang membuat Mas kembali terbangun. Setelah cukup berkomedi, pertarungan mereka pun dilanjutkan kembali. Kali ini, Cell memakai sihir Summon Hephaestus. Teknik ini merubah wujud tongkat sihirnya ke bentuk aslinya. Tongkat sihir Cell berubah menjadi senjata aneh dengan 4 cakram berlapis berlian. Cakram-cakram itu bisa dilepaskan dan akan mengincar Mas kemanapun dia bergerak.
Untuk mengatasi serangan ini, Mas berlari mengitari area sekolah dan dengan cepat muncul kembali di belakang Cell. Dia ingin membuat Cell terkena serangan cakramnya sendiri. Sayangnya, Cell bisa menyelimuti seluruh tubuhnya dengan berlian. Jadi strategi senjata makan tuan tidak akan berhasil. Akhirnya Mas pun mencekik leher Cell sampai dia benar-benar tidak bisa bernafas. Bahkan dia sampai berhalusinasi karena tidak adanya oksigen yang masuk ke otak. Dalam halusinasinya, Cell seolah sedang dicekoki kue krim raksasa. Padahal realitanya, dia sedang dicekik sampai mulutnya berbusa. Pada akhirnya, Cellwar berhasil dikalahkan dengan cekikan otot bicep. Semua cakram yang tadinya mengejar secara otomatis menghilang bersamaan dengan hilangnya kesadaran Cell. Setelah berhasil menumbangkan Cellwar, Mas berencana pergi ke tempat Wahlberg untuk membantunya. Sementara di langit, tensi antara Wahlberg dan Innocent Zero semakin memuncak. Pertemuan ini sekaligus menjadi reuni karena sebenarnya mereka adalah teman lama. Mereka dulu adalah murid dari seorang penyihir legendaris bernama Adam Jobs. Peran Adam sangatlah besar di dunia sihir ini. Dia menyusun teori sihir sendiri, menciptakan sistem pendidikan sihir, dan juga membangun biro sihir yang sangat berpengaruh sampai sekarang. Di masa hidupnya, dia sama sekali tidak pernah mendiskriminasi antara penyihir dan orang yang tidak bisa memakai sihir. Dia memegang prinsip noblesse oblige, yang artinya orang yang kuat ada untuk melindungi yang lemah. Prinsip inilah yang selalu diajarkannya kepada 3 muridnya. Sayangnya, ajaran itu sudah dibuang oleh Innocent Zero. Keserakahan sudah merubahnya menjadi orang yang seperti sekarang. Dia sangat terobsesi untuk menjadi makhluk sempurna dan maha kuasa. Dengan sihir waktu yang dimilikinya, dia mampu membangkitkan orang yang sudah mati. Dan secara mengejutkan, orang yang dibangkitkannya adalah Adam Jobs. Tubuh Adam diikat dengan benang sihir dan dikendalikan seperti boneka. Si pengendali boneka ini adalah salah satu anak buah Innocent Zero bernama Necros. Jadi Wahlberg dipaksa melawan Necros dan Adam lebih dulu sebelum bisa melawan Innocent Zero. Adam pun menyerang lebih dulu. Meski hanya boneka, namun kekuatannya masih sama seperti yang dulu. Innocent Zero memang sengaja membangkitkannya dalam kondisi yang paling prima. Tipe kekuatannya adalah sihir kegelapan. Kekuatan ini mampu mengembalikan segalanya ke kehampaan. Jadi apapun yang terkena sihir ini akan menghilang begitu saja. Necros berusaha menyerang Wahlberg secara bertubi-tubi. Namun, segala jenis serangannya bisa dengan mudah dipatahkan. Ini adalah karena Wahlberg memiliki sihir pengendalian ruang. Dengan kekuatan ini, dia mampu memindahkan serangan Adam ke suatu tempat yang jauh. Wahlberg pun melakukan serangan balasan yang menghilangkan setengah tubuh Necros. Hal ini membuatnya marah dan memutuskan untuk mengeluarkan bola sihir kegelapan raksasa. Asumsinya, dengan sihir sebesar itu, Wahlberg tidak akan memiliki waktu yang cukup untuk memindahkannya. Namun, dugaan Necros salah. Wahlberg meningkatkan kekuatannya, lalu melancarkan serangan yang dapat menghilangkan Necros dan Adam sekaligus. Innocent Zero pun kehilangan satu anak buah dan bonekanya. Sekarang, dia harus menghadapi Wahlberg dengan tangannya sendiri. Innocent mulai menyerang dengan sihir menghentikan waktu. Namun Wahlberg masih bisa menghindarinya dengan cara memotong ruang di sekelilingnya. Dengan cepat dia muncul di belakang Innocent dan melancarkan serangan balik. Sayangnya, Innocent masih bisa menghindar lalu membalasnya dengan sihir mempercepat waktu. Setengah tubuh Wahlberg mengalami penuaan instan, bahkan sampai membusuk. Wahlberg kemudian melancarkan serangan bertubi-tubi sampai nafasnya terengah-engah. Namun, lagi-lagi Innocent bisa menghindar dengan cara menghentikan waktu sebelum serangan Wahlberg mengenainya. Kemudian sekali lagi dia memakai sihir mempercepat waktu yang menghancurkan tangan kiri Wahlberg yang tadinya sudah membusuk. Dengan sombongnya Innocent berkata bahwa kekalahan Wahlberg adalah akibat dari kurangnya ego dalam dirinya. Selama ini dia selalu memprioritaskan orang lain di atas dirinya sendiri. Sebaliknya, Innocent rela mengorbankan orang lain demi keuntungannya sendiri.
Cukup mirip seperti All for One versus One for All. Tentu semua ini tidak akan menyulutkan semangat Wahlberg. Ingatan akan ajaran gurunya masih tertanam kuat di kepalanya. Dia pun bangkit dan mengeluarkan teknik terkuatnya yang disebut dengan Uranus Inclination. Uranus Inclination. Dia memanggil Dewa Langit, Uranus, yang membawa Innocent masuk ke dalam sebuah ruangan khusus. Di alam ini, segala jenis sihir akan langsung dilenyapkan. Dengan menggunakan kekuatan ini, Wahlberg berniat menghabisi Innocent untuk selamanya. Muncullah cahaya yang sangat terang yang dapat dilihat oleh semua orang di seluruh negeri. Namun bahkan dengan sihir sekuat ini, Innocent Zero tetap masih mampu berdiri. Dia memutarbalikkan waktu ke masa sebelum Wahlberg memanggil Uranus. Jadi semua yang dilakukan Wahlberg seolah-olah tidak pernah terjadi. Wahlberg sudah benar-benar kehabisan cara untuk melawan Innocent. Apapun sihir yang dipakainya sama sekali tidak mempan melawan kekuatan manipulasi waktu. Dia sudah kehilangan satu tangan dan sudah kehabisan energi. Nyawanya sudah benar-benar di ujung tanduk. Lalu di saat Innocent hendak menghabisinya, tiba-tiba Mas datang dan menendang Innocent. Kedatangannya sudah benar-benar menyelamatkan Wahlberg dari kematian. Di momen yang serius ini, tiba-tiba muncul sebuah komedi. Bagaimana bisa Mas melayang di langit? Padahal, dia tidak bisa menggunakan sihir. Jawabannya adalah dengan menggerakkan kakinya dengan sangat cepat. Dengan cara yang unik ini, dia mampu berdiri sejajar dengan para pengguna sihir. Innocent kemudian menggunakan kekuatannya untuk mencuri sihir milik Wahlberg. Sekarang dia bisa menggunakan sihir ruang yang dapat melenyapkan gunung dengan seketika. Namun, Mas sama sekali tidak gentar dengan semua itu. Sejak awal, dia tidak memiliki sihir, jadi tidak ada yang bisa dicuri darinya. Dia nekat maju menghajar Innocent dengan pukulan dan tendangan biasa. Sayangnya, serangan ini sama sekali tidak berdampak apa-apa terhadap Innocent. Lalu tiba-tiba saja, Innocent merasakan sakit kepala yang luar biasa. Ini adalah karena kekuatan sihirnya sudah melebihi kapasitas yang bisa ditahan oleh tubuhnya. Dengan kondisi seperti ini, Innocent tidak mampu bertarung lagi. Dia pun membuka portal dan berencana pergi untuk memulihkan diri. Rencananya untuk menculik Mas terpaksa ditunda untuk sementara. Sesaat sebelum dia pergi, dia sempat memanggil monster raksasa yang diciptakan dari gabungan para zombie. Melihat hal ini, Mas pun berlari sekencang mungkin menuju ke tempat monster itu berada. Sementara Wahlberg yang sudah tidak berdaya akan dirawat oleh Ryo. Orang-orang yang berada di arena benar-benar ketakutan melihat monster tersebut. Di saat Mas masih sedang dalam perjalanan, Lance dan Margaret berusaha menyelamatkan orang-orang dari puing-puing bangunan yang runtuh. Namun segala jenis serangan mereka sama sekali tidak berpengaruh, karena monster itu dilindungi oleh semacam perisai anti-sihir. Jadi sihir sekuat apapun tidak akan mempan terhadapnya. Di saat nyawa semua orang sudah di ujung tanduk, Mas akhirnya datang menyelamatkan. Dia memegangi rantai yang melilit monster itu untuk menahan pergerakannya. Melihat Mas yang sedang berusaha keras, semua orang pun serentak menyemangatinya. Hati mereka sudah tersentuh melihat tindakan Mas yang begitu heroik. Mereka sudah tidak lagi menganggap Mas sebagai murid rendahan. Bisa atau tidak bisanya menggunakan sihir sudah tidak mempengaruhi status sosial di antara mereka. Berkat dukungan dari semua orang, Mas akhirnya mampu melempar monster itu ke tempat yang jauh. Finn dan Lemon langsung menemuinya untuk memberikan apresiasi. Lemon dengan senang hati memberikan ciuman pertamanya. Akan tetapi, Mas lebih memilih memakan kue krim yang kaya akan protein. Akhirnya kekacauan ini pun berakhir. Berita tentang penyerangan Innocent Zero dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru negeri. Untuk meredam kekhawatiran di tengah-tengah masyarakat, telah dibuat narasi bohong yang memberitakan bahwa Innocent Zero dikalahkan oleh para Divine Visionary. Namun sayangnya, sebagian besar masyarakat meragukan kebenaran berita tersebut. Di saat Biro Sihir sibuk menghadapi masyarakat, Mas dan kawan-kawan saat ini sedang bersantai di pantai.
Mereka semua berhak untuk sedikit bersantai setelah melalui pertarungan yang menegangkan. Bahkan, Wahlberg juga ikut bersama mereka. Dia berjemur di bawah sinar matahari sambil menenggak es kelapa Bang Sunny. Di area pantai yang indah ini, Wahlberg berpesan kepada Mas dan kawan-kawan untuk selalu waspada. Innocent Zero saat ini sudah menjadi semakin kuat semenjak mencuri sihir ruang milik Wahlberg. Dengan menguasai sihir waktu, sihir kegelapan, dan sihir ruang, dia telah menjelma sebagai penyihir terkuat di era sekarang. Tidak hanya itu, dia juga masih memiliki 5 anak yang kekuatannya berada di atas rata-rata. Namun meski begitu, Wahlberg masih yakin bahwa Mas mampu mengalahkan mereka semua. Dengan kekuatan fisik yang di luar nalar, Mas dipercaya sebagai senjata utama untuk mengalahkan sihir terkuat. Sepulang dari pantai, Mas dihadapkan dengan ujian tulis. Ujian ini adalah salah satu bagian dari ujian Divine Visionary. Para calon Divine Visionary tidak hanya harus kuat, tapi juga harus pintar. Sayangnya, Mas memiliki otak yang tolol. Dalam latihan soal yang dirancang oleh teman-teman, dia mendapat nilai yang buruk. Pelajaran linguistik sihir 30, sejarah sihir 10, ramuan sihir 3, dan matematika sihir 10. Jika terus-terusan seperti ini, maka dia tidak akan bisa menjadi Divine Visionary. Oleh karena itulah, teman-teman akan berusaha membantunya belajar. Hari demi hari, Mas menghabiskan waktunya 100% untuk belajar. Tidak hanya ototnya saja yang harus dilatih, tapi otaknya juga harus dilatih. Karena sesungguhnya percuma berotot besar, tapi berotak kecil. Dengan bantuan teman-temannya, akhirnya Mas berhasil lolos ujian tulis. Ya, walaupun dengan nilai yang sangat mepet. Tak lama setelah ujian selesai, tiba-tiba terjadi kekacauan di halaman sekolah. Ratusan warga kota datang untuk melakukan protes. Mereka meminta Mas untuk diusir dari akademi karena ketidakmampuannya dalam menggunakan sihir. Mereka semua tidak tahu bahwa Mas lah yang sudah berjasa mengusir Innocent Zero. Dot dan juga Lemon segera memasang badan untuk membela Mas. Ini membuat para warga semakin marah dan mulai melempari mereka dengan batu. Melihat semua ini, Mas tentu tidak bisa berdiam diri. Dia pun segera maju untuk melindungi teman-temannya dari lemparan batu. Melihat kemunculan Mas, salah satu warga langsung melancarkan sihir kurungan besi. Namun tentunya, sihir kelas kroco seperti ini tidak berpengaruh terhadapnya. Dengan mudah dia mengembalikan kurungan itu kepada penggunanya. Tak lama kemudian, Wahlberg datang dan menghentikan semua kekacauan ini. Dengan karismanya, dia mampu menenangkan warga yang tadinya dipenuhi kemarahan. Beberapa orang memang sudah mendukung dan mengakui keberadaan Mas. Namun sebagian besar di antaranya masih belum. Satu-satunya cara untuk membuat semua orang mengakuinya adalah dengan menjadi Divine Visionary. Dengan semangat membara, Mas siap menghadapi ujian tahap terakhir dan membuktikan dirinya kepada semua orang. Muscle Season 2 selesai sampai di sini. Pertarungan penyihir otot bersambung di season selanjutnya. Brim bambang brim bambang brim bambang bong. Brim bambang brim bambang brim bambang bong.